Seperti yang udah disinggung di contoh soal pertama tadi, tadi kan kita udah mencoba tuh mengubah suatu gambar, ini, suatu gambar, terus kita cari aturan produksinya. Nah, sekarang kebalikannya, dari aturan produksi itu, bagaimana kita bisa menggambarnya sesuai dengan aturan produksi ini. Jadi kita gambarkan finite state automatanya. Nah, di sini kan ada tiga variabel nih. Ada S, A, sama B. Nah, seperti biasa, ini kita misalin dulu aja. S-nya itu kita jadiin Q0. Jadi ini kebalikannya. Kalau yang cari aturan produksinya kan Q0-nya yang dimisalin. Sekarang S-nya kita ganti jadi Q0. Tuh kita asumsikan S itu sebagai Q0 gitu. Lalu A-nya itu sebagai Q1, B-nya itu sebagai Q2. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita gambar aja langsung. Coba ini Q0. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, karena S ini punya empty, berarti S ini final state gitu. Jadi Q0 ini final state. Q0-nya final state, terus kita buat Q1 di sini, buat Q2 di sini. Nah, selanjutnya kita cek satu-satu nih. Dari S, yang pertama kan S dengan input A ini, S kan bisa menghasilkan ini nih, A kecil, B besar. Ini artinya S dengan input A itu bisa menuju ke B. B kan Q2, jadi kita bikin aja garis dari Q0 menuju Q2. Ini kan artinya S dengan input A, A kecil, bisa menuju ke B. B kan Q2, ini berarti inputnya A. Udah, jadi gambarnya gini, buat yang A kecil, B besar. Selanjutnya, buat B, B kecil, A besar, gambar panahnya gimana? Ini kan S menghasilkan B kecil, A besar. Ini artinya S dengan input B kecil bisa menuju ke A. Nah, ini artinya S dengan input B kecil bisa menuju A atau Q1 ini. Yang udah diasumsikan A itu adalah Q1. Gitu. Nah, selanjutnya ini kita lanjut ke A. MT ini nggak perlu. MT ini nggak ada panahnya. MT ini buat tandain bahwa si S ini adalah final state. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ngecek ke A-nya ini. Nah, A-nya ini kan inputnya langsung banyak nih, teman-teman. Langsung ada tiga input nih. A, B, A, menuju S gitu. Karena dia langsung tiga input, itu kan nggak mungkin nih. Kalau dia dengan tiga input ini langsung menuju S ini. Nah, otomatis kita itu perlu state lain buat mendefinisikan tiga input ini. Nah, sebenarnya tiga input ini tuh bisa dipecah gitu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, yang bagian ini nih. Kan ini bisa diturunin tuh. Yang A sama B ini bisa digabung jadi gini. Nah, jadi yang A ini juga berarti bisa dipecah jadi gini nantinya. Sama kayak yang ini kita coba pecah aja. Jadi ini kan ada A, B, A, S. Itu bisa kita pecah kayak gini. Awalnya dari A, dia dengan input A itu menuju suatu variabel. Variabelnya kita misalin variabel C. Nah, gitu. Terus C itu ternyata masih bisa diturunin lagi. C itu bisa diturunin jadi ini.
Jadi B menuju suatu variabel lain. Variabel lainnya kita misalin aja variabel lainnya sebagai D. Nah, terus ternyata D ini masih bisa diturunin. Karena ini kan inputnya 3 nih. Jadi kita bisa pecah bagian ini tuh jadi 3 bagian. Ini satu, ini dua. Nah, yang ketiga, D itu bisa diturunin jadi atau bisa menghasilkan bagian ini nih, AS. Jadi D dengan input A itu bisa menuju ke S. Nah, jadi dari bentuk ini, ABAS ini, ternyata aslinya itu bisa dipecah jadi gini, teman-teman. Seperti yang dijelaskan di contoh yang pertama tadi. Nah, jadi ini kan kita butuh state baru nih buat C sama D. Jadi kita gambar aja state baru buat C sama D. Ini kita misalin C-nya itu sebagai Q3, terus D itu sebagai Q4. Nah, ini kan yang pertama inputnya tuh A kan dari Q1. Di Q1 input A itu menuju Q3. Nah, itu. Ini buat yang ini nih, yang udah kita pecah tadi. Nah, terus dari Q3 itu input B menuju Q4. Ini B, ini. Ini buat yang ini nih. Nah, dari Q4 itu bisa dengan input A itu menuju S. Jadi kita gambar aja gini. Oke, biar kelihatan. Ini dengan input A menuju S. Nah, ini berarti udah kita gambar semua nih. Buat yang bagian ini, bagian A-nya. Terus kita lanjut ke bagian B besar atau Q2. Nah, ternyata Q2 ini juga itu bentuknya gini. Inputnya udah ada 3 nih. Itu ada B, A, B. Jadi ini biar gampang bisa kita pecah sama kayak yang atas. Jadi kita misalin B-nya itu yang pertama kan ini nih, B dengan input B. Input B menuju suatu variabel atau state. Ini kita misalkan state-nya itu state lain ya. Karena D udah dipakai, kita misalin ini E. Menuju E. Nah, E-nya itu bisa diturunin lagi. Kan B tadi udah, E-nya itu bisa diturunin menghasilkan ini A kecil menuju ke suatu variabel atau state. Dimisalin state selanjutnya itu misalkan F gitu. Nah, ternyata masih ada nih sisanya input. Itu ada B kecil S besar. Ini kita tulis saja F itu bisa menghasilkan B kecil S besar. Artinya dari F ini bisa dengan input B menuju ke S. Jadi awalnya tuh bentuk awalnya seperti ini, cuman diturunin lagi jadi seperti ini. Nah, jadi bentuk yang ini itu aslinya bisa dipecah jadi gini awalnya. Seperti yang ini tadi. Nih, bentuk yang ini bisa dijadiin ini. Nah, bentuk yang ini juga bisa dipecah lagi ntar jadi ini gitu. Setnya kita gambar bagian B-nya atau Q2-nya. Kita tambahin aja buat state E sama F-nya. E-nya itu kita anggap sebagai Q5, F itu sebagai Q6. Oke, seperti ini. Nah,
Dari B itu dia dengan input menuju dengan input B menuju E besar. Jadi sorry. Jadi dengan input B menuju E itu Q5. Selanjutnya dari Q5 itu dengan input A ini menuju F atau Q6. Nah, jadi bisa kita tarik garis dengan input A menuju ke Q6. Nah, dari Q6 ini dengan input B itu bisa menuju S sorry, bisa menuju S. Jadi ini dengan input B menuju S seperti itu. Nah, ini ternyata setelah kita cek udah kegambar semua nih dari aturan produksinya. Jadi hasil akhir dari aturan produksi ini adalah seperti ini. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Hasil gambarnya, hasil gambar dari aturan produksi ini adalah seperti ini, teman. Biar semakin paham, kita coba satu soal lagi buat menggambar finite state automata dari suatu aturan produksi yang ada. Ini misalkan, ini hapus dulu. Ini misal nih ada aturan gini nih. Ada variabel S, A, B. Karena variabelnya ada 3, kita awalnya itu buat dulu 3 gitu. Oh ini biar jelas. Jadi S-nya itu dimisalin jadi Q0 dulu. A-nya itu sebagai Q1 nantinya. Terus B-nya itu sebagai Q2 nantinya. Oke. Jadi ini jadi ini sama ini buat Q0. Kenapa Q0-nya garisnya double? Karena Q0 ini final state. Ini ditandain dengan adanya empty ini, teman-teman. Karena di aturan produksinya ada empty, bisa dipastikan Q0 ini atau S ini adalah final state. Oke, selanjutnya kita buat state lagi itu Q1. Ini Q2 di sini. Oke. Nah, pertama kita cek dulu bagian ini S buat Q0-nya kan. Nah, ini dari S ini dengan bisa menghasilkan ini nih, A kecil, A besar. Ini artinya dari S ini dengan input A itu bisa menuju A besar. Jadi dari Q0 itu, Q0 dengan input A bisa menuju Q1 gitu. Karena A-nya itu udah diasumsikan sebagai Q1. Lalu lanjut ke B. Nah, ternyata dari S ini bisa langsung pindah ke B ternyata. Nah, biar dia bisa langsung pindah ke B itu kan harusnya nggak pakai input ya. Artinya ada empty di sini. Karena dia langsung pindah gitu, tanpa input apapun menuju B. Nih. Karena S itu langsung ngasilin B. Jadi artinya itu si S ini bisa menuju B ini tanpa input apapun. Nah, buat nyatain suatu tanpa input apapun itu kita pakai yang namanya simbol empty atau epsilon tadi. Jadi kita tulis di sini epsilon. Gini, epsilon. Nah, jadi dari Q0 bisa langsung ke Q2 tanpa input apapun. Bisa langsung ke sini. Nah, terus ternyata ada aturan lagi nih buat S, yaitu bagian yang ini nih. B kecil, A kecil, B besar. Nah, karena ini
ini kan huruf kecilnya ada dua nih. Berarti ini tuh inputnya ada dua. Otomatis kita nggak bisa dong taruh input BA ini langsung menuju ke B ini. Jadi sebenarnya ini tuh sama kayak yang sebelumnya. Ini bentuk ini tuh bisa dipecah. Jadi kan gini ya awalnya. Nah, ini tuh bisa dipecah. S itu dengan input B itu bisa menuju nih. S dengan input B itu bisa menuju satu state dulu sebelum ke sini. Akhirnya ke B. Misal kita misalin ada state, ada variabel C deh. Dia menuju C dulu dengan input B. Nah, terus C-nya ini bisa diturunin lagi. Baru dari C-nya ini dengan input A menuju B tadi. Nah, kecil B besar ini. Nah, jadi intinya bentuk ini tuh bisa diturunin jadi ini. Atau kebalikannya, bentuk ini bisa dipecah jadi dua kayak gini. Ini karena huruf kecilnya ada dua ya. Berarti itu dipecahnya jadi dua. Biar gampangnya teman-teman ingatnya itu aja. Kalau yang sebelumnya kan ini nih. Sorry. Sebelumnya kan ini nih. Buat ini kan huruf kecilnya ada tiga. Nah itu berarti dipecahnya jadi tiga gitu. Jadi karena dia dipecah jadi tiga, dia butuh dua state tambahan. Kalau yang ini kan dia dipecahnya jadi dua. Jadi karena dipecahnya jadi dua, dia cuma butuh satu state tambahan gitu. Itu di sini kan ada C nih. C itu kita asumsikan C itu sebagai key 3 teman-teman di sini. Nah, jadi ini udah bisa kita gambar anak panahnya. Dari S itu dia dengan input B menuju C. Artinya dari key 0 dengan input B menuju ke key 3. Itu yang kita asumsikan sebagai C tadi. Nah, dari key 3 ini dengan input A baru dia bisa menuju B gitu. Dari key 3 ini dengan input A bisa menuju ke key 2 atau yang kita asumsikan key 2 itu adalah B tadinya gitu. Jadi buat aturan produksi B kecil A besar B besar itu seperti ini. Dari key 0 dengan input B menuju key 3 dulu, baru dari key 3 dengan input A menuju key 2. Nah, buat gambarnya jadi seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya empty. Empty ini nggak perlu kita gambarin anak panahnya sama. Ini buat nandain bahwa S ini adalah final state atau key 0 ini adalah final state gitu. Karena S udah kita cek semua, lanjut kita cek ke bagian A. A itu kan key 1 ya tadi ya. Nah, dari key 1 ini dengan input B itu bisa menuju S. Artinya, dari key 1 dari key 1 dengan input ini S. Nah, dari key 1 dengan input B itu bisa menuju key 0 gitu. Jadi digambar anak panahnya seperti ini. Buat yang aturan yang ini udah, lanjut ke B kecil doang. Wah, ternyata di sini key 1 tuh nggak cuma nunjuk ke key 0 teman-teman. Nah, cara kita gambar buat yang B kecilnya gimana? Ini artinya key 1 itu menunjuk final state lain selain key 0. Yaitu dengan input B ini dia menunjuk final state lain. Jadi kita misalkan aja, tambahin aja. Ada state lain gitu. Final state lain. Misal kita jadiin key 4. Nah, dari key 1 ini ternyata dengan input B itu bisa menuju ke final state lain, yaitu key 4. Input B. Kenapa
Di sini cuma ditulis B doang gitu. Bukan, ini kan nggak kayak yang ini nih. Yang menuju S tuh tetap ditulis BS. Kenapa yang menuju Q4-nya tetap ditulis B gitu? Nggak ditulis jadi misal Q4-nya itu D, jadi D gitu. Kenapa nggak gitu? Karena bisa teman-teman lihat dari Q4 ini dia tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Dia nggak nunjuk ke siapa-siapa. Artinya Q4 ini tuh nggak punya aturan produksi. Nggak bisa diturunin jadi siapa-siapa. Beda sama Q0. Q0 ini kan S. S-nya itu tuh bisa diturunin jadi banyak nih di sini. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi yang ini. B kecil, A kecil, B besar. Jadi makanya pas si Q1 ini menuju ke Q0 dengan input B, itu di sininya ditulis BS gitu. Karena S-nya itu nanti bisa diturunin lagi. Nih, karena dia nunjuk nih ke suatu state lain. Sedangkan Q4 itu dia nggak nunjuk siapa-siapa, udah berhenti doang. Aslinya itu seperti ini teman-teman. Q4 itu sebenarnya gini, dia tuh aturan produksinya empty doang. Ini empty. Nah, Q4 itu aturan produksinya empty doang. Nah, karena empty ini bisa kita anggap sebagai tanpa input ya. Jadi nggak ditulis pun itu nggak apa-apa. Jadi gitu, nggak usah ditulis pun ya nggak masalah gitu. Jadi itu alasannya kenapa Q1 ke Q0 itu ditulis BS, terus Q1 ke Q4 itu ditulis B doang gitu. Alasannya seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, ini kan yang A-nya udah kita gambar semua buat aturan produksinya menuju finite state. Terus kita lanjut gambar buat bagian yang B, yang B besar ini nih. B besar ini dengan input A itu bisa menuju S. B kan Q2 nih. Jadi dari Q2 itu dengan input A bisa menuju S. Nah, yang ini nih. Q2 dengan input A bisa menuju ke S. S-nya kan Q0. Jadi Q2 dengan input A bisa menuju Q0 gitu. Karena ini udah semua, S udah kita gambar, aturan produksinya udah kita gambar, A aturan produksinya udah kita gambar, B aturan produksinya udah kita gambar. Jadi ini udah jadi hasil akhirnya teman-teman. Jadi hasil akhir dari finite state dari aturan produksi ini adalah yang ini. Nah,